Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arwislowi di tutorial kita teman-teman. Jadi teman-teman di video kali ini kita akan konfigurasi Starship, from dari Starship untuk kita inisialisasi ke dalam JSK kita teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan Starship ini karena bentuk prompt dari Starship ini dia sangat bisa kita katakan minimal, habis itu sangat cepat dan juga bisa kita kustomisasi lebih jauh untuk di macam-macam shell kita teman-teman. Dan kemudian di sini yang pertama Starship ini dia harus powered, jadi dengan kata lain dia memiliki kecepatan yang bagus dan juga safety teman-teman, safety-nya yang baik dan juga compatibility. Serta teman-teman Starship ini memiliki kustomisasi yang lebih jauh lagi gitu. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan mencobanya teman-teman. Jadi untuk, sebelum teman-teman menginstal, diusahakan teman-teman untuk menginstal dulu yaitu font namanya Nerdfont teman-teman. Jadi Nerdfont ini merupakan salah satu patch font yang dimana kalian bisa, menginstalnya secara gratis teman-teman, yang terdiri dari banyak icons, yang terdiri dari font awesome, habis itu, dev icons, weather icon, material design yang dijadikan satu ke dalam satu font teman-teman, yaitu bernama Nerdfont. Jadi ada sekitar nanti 10.390 icons teman-teman. Nah, icons-nya ini banyak teman-teman, gabungan dari ya yang sebelum kita sebutkan atau yang bisa teman-teman lihat seperti ini. Yang ada kode icons, material design dan gabungan-gabungan lainnya teman-teman. Untuk downloadnya teman-teman bisa lihat aja di tab di bagian button download ini di sini teman-teman. Nah, jadi untuk font yang saya install di dalam terminal saya ini teman-teman, saya menggunakan JetBrains Mono Nerd Font teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan di sini nih. Nah, untuk informasi lebih lanjut untuk menginstalasinya seperti biasa teman-teman bisa install langsung aja teman-teman. Nah, ini saya menggunakan JetBrains Mono Nerd Font ini teman-teman. Oke, jadi ini sudah kita penuhi teman-teman requirement-nya, dasarnya, dan kemudian kita akan menginstalnya. Jadi untuk instalasi teman-teman bisa install via dari core, bisa dari Brew atau Winget teman-teman. Habis itu kita bisa install melalui dari Evil, Starship, Init, Bash, atau dari Fish dan GSA teman-teman. Jadi di sini banyak teman-teman untuk instalasinya dan kita bisa install via package manager teman-teman seperti apt atau dari Pacman teman-teman. Jadi kita bisa install aja teman-teman di sini, kita copy aja ini, kita Ctrl C, kemudian kita buka terminal kita. Di sini saya menggunakan Kitty teman-teman, Kitty terminal, habis itu kita besarin lagi. Jadi kita bisa kopas aja di sini, enter. Oke teman-teman, kemudian kita sudah kelar nih teman-teman instalasinya dan di sini udah terinstalasi yaitu Starship Labs Installer. Jadi gimana sih cara kita menambahin ke dalam GSIRC kita? Kita di sini ada informasi bahwasanya di sini add the following of the end of the GSA.rc eval Starship ini GSA. Jadi kita tinggal copy aja yang ini teman-teman kan. Jadi kita copy ini, kita konfigurasi di dalam si GSA kita. Jadi kita bisa masuk ke Neofim, habis itu GSA.rc teman-teman seperti ini. Kemudian kita isi di bawahnya teman-teman. Nah, isi di bawahnya di sini kita buat antara lain inisialisasi, habis itu Starship teman-teman. Starship. Kemudian kita bisa pas saja seperti ini. Control save, kemudian kita bisa tes di terminal kita yang baru teman-teman. Nah, dia otomatis sudah terinstall si Starship-nya teman-teman. Jadi dengan kata lain teman-teman bisa mencoba nih teman-teman dari Starship ini. Untuk konfigurasinya sebenarnya teman-teman banyak kali teman-teman, bisa teman-teman cek dari si get starter-nya ini. Jadi untuk konfigurasinya teman-teman bisa lihat antara lain dia dasarnya seperti ini teman-teman. Nah, dasarnya seperti ini, habis itu config-nya ini di dalam ini teman-teman. Jadi untuk konfigurasi dari Starship ini teman-teman bisa cek antara lain di cd, habis itu config namanya yaitu adalah Starship teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di dalam ini nanti teman-teman bisa lihat konfigurasi dari Starship-nya. Jadi kita bisa nvim, habis itu namanya starship.toml namanya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah,
Ini nama dari file dari Starship teman-teman, karena dia berekspresi COML teman-teman. Jadi bisa teman-teman cek yaitu konfigurasi dari Starship. Jadi untuk lebih lanjut teman-teman nanti kita akan bahas lebih panjang teman-teman. Yang mengisi format, habis itu kita bisa mengisi multiline basic string dan juga format string. Jadi dengan kata lain teman-teman, ini teman-teman sudah terinstall dari Starship-nya. Kemudian teman-teman bisa buka aja ke Neovim. Di sini saya udah ada Starship, yaitu adalah backup-nya teman-teman. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menginstal dari Starship-nya ini teman-teman, dari konfigurasi dari saya yang saya ambil dari .file saya teman-teman. Nah, untuk .files-nya ini teman-teman bisa istilahnya ambil cek di repository punya saya, itu adalah my.files, nanti yang akan saya berikan di deskripsi di bawah teman-teman. Jadi untuk informasinya teman-teman di sini adalah untuk konfigurasi kita baca, kita bahas bareng-bareng. Jadi di sini format ini adalah isi dari prompt yang akan nanti tertampil teman-teman, yaitu berupa direktori, git branch-nya, dan karakter. Jadi direktori ini nanti akan menampilkan direktori-direktori yang akan ditampilkan gitu teman-teman. Direktori yang akan ditampilkan seperti direktori root, direktori pas kita udah masuk ke dalam suatu folder tertentu teman-teman, dan seterusnya. Kemudian git branch ini merupakan nanti branch ketika kita masuk ke dalam suatu direktori. Nah, apakah dia terinstalasi sebuah konfigurasi Git atau tidak teman-teman. Dan kemudian karakter ini nanti adalah kumpulan-kumpulan karakter yang akan kita konfigurasi juga teman-teman. Nah, bisa seperti itu. Jadi add new line ini merupakan nanti ketika pada saat kita menginisialisasi adakah new line baru gitu teman-teman. Nah, ini di sini kita setting false teman-teman. Dan kemudian di sini ada konfigurasi untuk mendeteksi di dalam folder itu apakah ada termasuk ke dalam proyek-proyek dalam bahasa pemrograman tertentu gitu. Jadi ini apakah ada ke instalasi dari C, CMake, Haskell, Python, Ruby, Rust, dan seterusnya teman-teman. Dan ada juga Golang di sini. Kemudian di sini ada juga untuk karakternya di sini. Nah, di sini baru kita masuk teman-teman. Nah, karakter ini adalah yang di sini teman-teman untuk ditampilkan. Nah, di sini ada namanya sukses simbol yang menandakan warna hijau, nanti errornya warna merah, dan nanti ada informasi theme-nya teman-teman. Nah, gitu. Dan kemudian di sini directory ini tadi format dari directory teman-teman. Nah, di sini ada formatnya, istilah lain kita bisa menambahkan dengan menggunakan nerdfonts teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di nerdfont di sini. Nah, kita bisa buka nerdfonts.com. Kemudian kita bisa cek icons-nya teman-teman. Nah, saya ceknya dari icons ini dan kemudian konfigurasinya yang kita isi seperti misalnya tanda bulat setengah bulan di samping, habis itu tanda directory, dan ini warna teman-teman. BG ini merupakan warna dari background belakang, dan juga foreground. Foreground ini merupakan isi dari format dari nanti katanya teman-teman. Nah, dan kemudian di sini ada pad lagi untuk di bagian ini teman-teman. Nah, seperti itu. Habis itu style ini nanti akan dipanggil dari variabel yang ini teman-teman, merupakan value dari BG dan FG-nya ini teman-teman. Nah, seperti itu. Dan juga git branch serta git statusnya teman-teman, maksudnya nanti ketika git statusnya ini misalnya ahead, dia ada tanda panah ke atas, kalau ada behind tanda panah ke bawah, habis itu ada kata divergent dan up to date serta untracked dan seterusnya teman-teman. Di sini ada juga CMD duration teman-teman, yang menandakan nanti ketika pada saat kita mengeksekusi sesuatu nanti ada waktu yang sudah tereksekusi, waktu berapa detik, berapa menit, dan berapa jam nanti ketika istilahnya suatu proses itu dieksekusi teman-teman. Nah, nanti akan terdeteksi oleh CMD duration ini. Nah, jadi untuk icon-iconnya ini teman-teman bisa cek, yaitu adalah di icons di nerdfonts ini teman-teman. Jadi nanti bisa lihat di cheat sheet-nya teman-teman, habis itu kalian bisa cek aja di sini. Sangat banyak teman-teman. Seperti misalnya kalian mau cari berhubungan sama file. Di sini bisa kalian cari aja teman-teman tentang informasi-informasi dan konfigurasi-konfigurasi dari iconnya teman-teman. Di websitenya namanya itu adalah nerdfonts.com teman-teman. Dan untuk konfigurasi ini sebenarnya cukup simpel teman-teman, karena saya pakai juga karena hanya untuk sebagai informasi dan juga menambah nilai estetika di dalam sebuah prompting saya teman-teman. Jadi untuk informasi dari prompt-nya ini teman-teman, konfigurasinya bisa teman-teman cek aja di GitHub saya, di .file saya teman-teman, yang bisa teman-teman lihat di GitHub.
Jadi nanti untuk file, si Starship tomolnya ini teman-teman bisa teman-teman masukin di dalam, config namanya, config habis itu Starship. Nah, di dalam folder Starship-nya ini teman-teman masukin ke dalam file tomolnya teman-teman, yaitu starship.toml namanya, starship.toml ini teman-teman. Jadi nanti usahakan masukin ke dalam konfigurasi yaitu config, di dalam folder config, habis itu folder Starship dan masukkan file Starship ini teman-teman, yaitu starship.toml. Dan otomatis nanti teman-teman terkonfigurasi yaitu adalah on main, habis itu via bla 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 dan seterusnya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi nanti kayak istilahnya ketika saya menekan tombol, ls dan tombol clear, itu nanti ada tersedia seperti ini, istilahnya ada via Node.js, habis itu Python dan juga nanti dia akan memakan waktu sekitar 0 second teman-teman. Untuk waktu eksekusi yang sudah kita lihat. Dan di sini adalah Git branch-nya teman-teman. Ini merupakan Git branch yaitu adalah di main. Jadi kalau misalnya kita isi CD, documents, project, misalnya saya masukin ke project saya, yaitu item. Jadi dia akan terdeteksi teman-teman. Dan kemudian misalnya kita cek di Clara misalnya, di project saya namanya Clara, CD Clara. Jadi dia kedeteksi juga yaitu adalah CMake teman-teman, atau bahasa pemrograman C. Habis itu ada juga kita misalnya masuk ke dalam misalnya declare. Di sini ada tanda, mahkota teman-teman yang merupakan saya menggunakan bahasa pemrograman NIM gitu. Jadi dengan kata lain, si Starship ini sudah, mendeteksi gitu teman-teman, sudah mendeteksi, bahasa-bahasa pemrograman yang terinstalasi di dalam project saya teman-teman. Jadi dengan Starship ini kita lebih informatif lagi dan serta menambah estetika dari prompt terminal kita teman-teman. Oke. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah. Dan untuk konfigurasi dari Starship-nya teman-teman bisa cek di Lord file saya teman-teman. Di situ sudah tersedia yaitu adalah konfigurasi Starship saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa buat isu yang sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman. Perihal mungkin dari konfigurasi Starship atau, lain dari project kita teman-teman. Lain dari video yang kita bahas ini. Boleh ditanya aja teman-teman. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.